sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Aku yakin Raksadewa atau Lasmini pernah datang di sini seperti aku. Tapi karena keadaan di sini seperti ini, lalu mereka pergi lagi dan mungkin mencari tempat baru untuk membuat sarang yang baru pula. Manusia tertelungkup di pasir pantai. Coba aku lihat. Benar seorang laki-laki tua. Di dekatnya ada sepotong papan. Pasti dia seorang yang terdampar. Baiklah, aku angkat. Kasihan, masih hidup. Tapi napasnya lemah sekali. Duh, badanku sakit semuanya. Di mana aku ini? Apakah aku sudah mati? Dan ini alam baka. Jangan banyak bergerak dulu. Berbaringlah dengan tenang. Oh, bidadari. Bidadari telah menjemput aku untuk naik ke kahyangan. Aku bukan bidadari, Pak. Manusia biasa. Dan Bapak belum mati. Bapak masih hidup. Bapak tidak sedang berada di alam baka. Tapi ada di Pulau Belitung. Pulau Belitung? Iya. Saya menemukan Bapak terdampar di pantai. Lalu saya bawa ke sini. Bapak di sini aman. Alamnya sejuk dan indah. Aku terbawa arus jauh sekali sampai ke Pulau Belitung. Nah, coba Bapak bercerita. Kenapa sampai terdampar di sini? Air. Ini, minum ya. Ini ada makanan. Kebetulan aku membawa bekal makanan. Makanlah. Aduh, rahangku sakit. Rupanya kau sudah berhari-hari tidak makan. Bibirmu pecah-pecah dan rahangmu jadi kaku. Iya. Pelan-pelan saja makannya. Sedikit-sedikit dulu. Lama-lama rahangmu akan lemas kembali dan tidak sakit. Ini hari apa, Nak? Hari Anon. Bulan Jong. Tahun Laging. Berarti selama 10 hari saya terombang-ambing di tengah lautan. Aku sengsara, menderita. Tak ada makanan, tak ada minuman, hanya minum air hujan. Siapa nama Bapak? Sajabi. Sajabi. Iya, saya awak kapal. Awak kapal layar? Betul, Nak. Kapal layar saya besar sekali, tapi dihantam badai, hancur berantakan.
entah bagaimana nasib teman-teman yang lain. Kapal layar itu punya Bapak sendiri? Bukan, nak, bukan. Kapal layar besar itu milik Baginda Jatmika. Baginda Jatmika? Pasti anak. Mantili. Nama saya Mantili. Pasti nak Mantili kagum terhadap Baginda Prabu Jatmika. Sebab dia seorang raja yang hebat, gagah, perkasa. Maaf Pak Hajabi, saya orang seberang dari Jawa Dwipa. Anak orang Jawa Dwipa. Iya, betul Pak. Saya berada di sini sedang mencari seorang teman. Iya. Nantilah saya bercerita. Sekarang kau dululah yang cerita. Iya nak. Baginda Jatmika itu aslinya bernama Empu Jatmika, putra seorang saudagar yang kaya raya dari negeri Keling, mengembara ke Pulau Hujung Tanah. Di Pulau Hujung Tanah itulah beliau mendirikan kerajaan, diberi nama Kerajaan Negara Dipa. Di mana Pulau Hujung Tanah itu, Pak? Saya baru mendengarnya. Dari Pulau Belitung ini tidak terlalu jauh, ke arah timur. Ke arah timur. Pulau itu besar sekali. Mungkin pulau itu pulau yang paling besar. Iya. Perutku. Di sebelah sana ada sungai kecil. Pergilah ke sana. Setelah buang air besar, istirahatlah. Ya. Sebab saya lihat Bapak sangat lelah dan masih sakit. Iya. Jadi belum boleh terlalu banyak bercerita. Iya, nak. Iya. Untung ada kapal layar yang berangkat ke Jambi, sehingga kita bisa ikut berlayar. Ya, tapi kita turun di Palembang saja. Dari sana menyeberang ke Pulau Bangka, dari Pulau Bangka menyeberang lagi ke Pulau Belitung. Ya, tidak ketemu Lasmini juga tidak apa-apa. Pokoknya aku puas sudah berlayar. Dasar orang gunung, melihat laut senangnya bukan main. Ya, melihat laut aku pernah, tapi berlayar, naik kapal layar, seumur hidup baru sekarang. Nanti, kalau urusan kita dengan Lasmini sudah selesai, aku mau berniaga. Dagang? Ya, dagang. Dari Jawa Dwipa, aku bawa barang-barang dagangan. Kemudian berlayar ke Palembang, ke Jambi, ke Pasai, ke Malaka, kemana saja. Berdagang keliling jagat. Luwina. Kau ini turunan petani. Kakekmu, bapakmu petani. Kau tidak ada bakat turunan dagang. Kalau menjago di sawah, pasti kau akan berhasil. Coba-coba kan boleh. Ya, terserah kau lah. Panas benar hawanya malam ini. Untung kamarku di penginapan ini di atas, sehingga cukup pada angin. Ya, kota Palembang ini letaknya di tepi laut, jadi hawanya panas terus. Serangan! Iya! 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 Lasmini! Apa kabar Raksadewa? Benarkah kau Lasmini? Apakah aku nampak lain? Oh, apakah aku sedang bermimpi bisa melihat kau lagi? Di dalam kamarmu ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Ayo masuklah. Di dalam kita bisa bercerita panjang lebar. Iya.
Nak Mantili, kau hebat sekali. Bisa membuat gubuk yang sederhana dengan cepat. Gerakanmu waktu menebang pohon-pohon kecil, lalu memotong-motong dahan cepat sekali dan kuat. Kau nampak seperti seorang yang pandai bersilat. Cuma sekedar bisa, Pak. Iya. Nah, ayo cerita lagi, Pak. Menyambung yang kemarin. Sampai di mana cerita saya itu ya? Sampai Empu Jatmika berlayar tiba di pulau Hujung Tanah. Iya. Nah, Empu Jatmika tiba di tempat yang sangat bagus untuk mendirikan sebuah kerajaan. Dan tanah di situ sesuai dengan pesan saudagar Mangkubumi. Siapa saudagar Mangkubumi itu? Ya, ayahnya Empu Jatmika. Oh, iya. Sebelum meninggal, ayahnya itu berpesan, berlayarlah kau ke pulau Hujung Tanah. Di sana ada sebuah tempat yang tanahnya panas, tapi harum baunya, wangi sekali. Disitulah kau harus mendirikan kerajaan. Niscaya kerajaanmu akan makmur dan kau menjadi bahagia. Begitulah pesan saudagar Mangkubumi itu, Nak Mantili. Lalu Empu Jatmika berlayar dari negeri Keling sampai pulau Hujung Tanah dan menemukan tempat itu. Betul, Nak. Dan kerajaan itu diberi nama Negara Dipa. Iya. Beliau sekarang sudah tua, Nak. Anak-anaknya sudah besar. Sudah siap untuk menggantikan beliau jadi raja. Berapa orang putranya? Hanya 2 orang, Nak. Yang besar bernama Mandastana dan adiknya bernama Lembu Mangkurat. Biasa juga disebut Lambung Mangkurat. Mandastana dan Lambung Mangkurat. Saya rindu, Nak. Ingin pulang? Iya. Tentu istri saya dan anak-anak berduka cita. Dikira saya sudah mati, tenggelam di laut atau dimakan ikan buas. Kenapa tidak pulang saja? Mau pakai apa, Nak? Jangankan kapal layar, sebuah perahu paling kecil pun tidak ada. Bapak sudah sembuh. Bapak sudah nampak kuat. Jadi tentu Bapak akan kuat berjalan selama 2 atau 3 hari. Berjalan? Ke pulau Hujung Tanah itu tidak ada jalan darat, Nak. Kita harus berlayar menyeberangi lautan. Bukan begitu. Lalu? Di sebelah selatan pulau ini ada sebuah kampung nelayan. Di situ ada beberapa buah perahu layar. Memang tidak ada yang besar, hanya perahu layar kecil. Tapi cukuplah untuk dipakai berlayar menyeberangi pulau Hujung Tanah. Tapi harus dibeli, Nak. Dari mana uangnya? Semua harta dan uang saya hilang lenyap. Pakaian juga hanya ini yang melekat di badan. Saya punya sendiri, Pak. Punya sendiri? Iya. Perahu layar yang saya pakai dari pulau Jawa Dwipa, saya titipkan pada seorang nelayan di sana. Oh, baik, Nak. Ayo, kita segera berangkat. Aku sudah yakin, Lasmini, bahwa kau akan mencari aku. Sebab seperti yang dulu aku katakan, kau jenis manusia yang tidak bisa hidup tanpa teman. Dalam kesendirian kau akan tersiksa. Bila ada teman, kau akan bergairah. Iya, kau benar. Nah, kenapa kau sampai tahu aku ada di sini? Di Palembang? Aku mencari kau di Pulau Belitung. Oh ya? Di Pulau Belitung, kau tidak ada. Aku menjelajahi pulau itu 2 hari. Bahkan menemukan bekas sarang gerombolan bajak laut yang kau pimpin. Bagaimana keadaannya? Rata dengan tanah. Nampak jelas bekas dibakar. Ya, di bumi hanguskan oleh bala tentara penggali. Aku malas tinggal di pulau kosong yang sunyi senyap seperti itu. Lantas, aku ingin bersenang-senang, menghibur hatiku yang pedih. Aku menyeberang ke sini, ke Palembang. Dan tadi pagi di depan pasar, aku lihat kau berjalan sendirian. Lalu aku ikuti sampai di sini. Aku menunggu sampai malam seperti ini, baru aku menjumpai kau. Kenapa harus menunggu sampai malam? Ya, cuma sekedar kebiasaan. Raksa Dewa, sebenarnya aku pergi meninggalkan Jawa Dwipa, diusir oleh Bentar. Diusir? Oleh Raden Bentar? Iya, karena dia tidak mau melihat aku bertarung lagi dengan Mantili. Bertarung lagi dengan Mantili? Kalau begitu, berarti Mantili sudah sembuh? Iya, disembuhkan oleh Brahma. Aku percaya, Brahma memang terlalu hebat bagi dia. Tidak akan terlalu sulit untuk menyembuhkan Mantili. Ya, rupanya setelah sembuh, dia mencari aku.
untuk menantang aku sebagai pembalasan atas kekalahannya. Lalu secara diam-diam, Bentar menemui aku di Gunung Lawu dan mohon dengan sangat agar aku meninggalkan Jawa Dwipa. Ya, kau tahu sendiri, terhadap Bentar, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menurut saja apa katanya, seperti kerbau dicocok hidungnya. Iya, sudahlah. Malah bagus begitu. Sebab aku pun dulu menganjurkan kau agar pergi jauh-jauh ke Pulau Belitung atau kemana saja. Pokoknya tidak di tanah Jawa Dwipa. Iya. Wah, ramai juga Palembang ini ya. Iya, tapi seperti negeri Tiongkok. Iya, bentuk rumah-rumah penduduk dan toko-toko bergaya bangunan Tiongkok. Juga pakaian penduduknya, kebanyakan cara berpakaian orang Tiongkok, hanya berbeda sedikit. Ya, itu karena Palembang ini sudah lama dikuasai oleh orang-orang Kanton. Hah? Orang-orang Kanton? Semenjak Prabu Sang Nila Utama turun tahta dan lepas dari pengawasan Majapahit, Palembang ini dikuasai oleh para pendatang dari negeri Kanton. Ya, jadi yang menjadi penguasa di Palembang ini sekarang siapa? Cheng Poko. Ya, dia anaknya Liang Taoming, penguasa Palembang pertama. Oh iya, jadi baru keturunan yang kedua. Ya. Kita cari penginapan dulu. Ya, istirahat. Di kapal kita kurang tidur. Masih ada kamar kok. Wah, sudah penuh Tuan. Kalau di depan mungkin masih ada. Di depan? Iya Tuan. Depan mana? Maaf, maksud saya penginapan yang di seberang jalan itu. Oh, aku kira di depan di Serambi. Lasmini. Ya? Lihat, dua orang yang menyeberang jalan itu. Yang mana? Itu sedang berjalan menuju ke penginapan di seberang jalan itu. Oh, ya. Aku melihatnya. Dua orang laki-laki, badan mereka tinggi dan kekar. Cara berpakaiannya sama dengan kau. Corak berpakaian orang-orang Jawa Dwipa. Oh, iya. Mungkin mereka pedagang yang baru datang, mencari kamar, tapi di penginapan ini penuh. Lalu, mereka ke penginapan yang di seberang jalan itu. Mereka tidak nampak sebagai pedagang. Gerak-gerik mereka sangat ringan. Menunjukkan mereka bisa ilmu silat. Dan wajah mereka sangar, seperti tukang bertarung. Pedagang juga banyak yang punya tampang sangar. Sebaliknya, pendekar juga banyak yang punya wajah halus. Bahkan sekarang ini, banyak orang-orang jahat yang wajahnya ganteng, berpakaian rapi seperti kaum bangsawan, padahal penjahat. Ya. Untung di penginapan ini masih ada kamar, sehingga kita bisa mandi, makan, dan tidur dengan nyaman. Rumah penginapan ini letaknya cukup baik. Berada di daerah yang tidak terlalu ramai. Ya, jalan besar di depan itu tidak begitu ramai. Enak, tidak berisik. Ya. Sore-sore begini, udara cerah, duduk di teras depan penginapan. Asik. Sambil melihat ke jalanan, cuci mata kepada orang-orang yang berlalu lalang. Sayang udaranya panas. Kalau sejuk, lebih enak lagi. Ya. Ada perempuan cantik. Kau ini, kalau melihat perempuan cantik, matamu sampai mau keluar semuanya. Tapi
Perempuan itu memang, wah, menggairahkan. Yang mana sih? Tuh, yang sedang berjalan memasuki rumah penginapan yang di seberang jalan itu. Ada suaminya. Tuh lihat, laki-laki yang bersama-sama dia itu. Pasti suaminya. Belum tentu juga. Mungkin saja saudaranya atau kakaknya dan sebagainya. Cara perempuan itu berpakaian, cara wanita-wanita di wilayah kita. Ya, benar. Siapa ya? Mungkin sama dengan kita. Sedang singgah di sini. Kulitnya kuning bersih, tubuhnya sintal, paras wajahnya cantik, bukan main. Tapi kelihatannya agak nakal. Kau ini Kijara, suka main tebak. Lihat saja gerak-geriknya. Agak berani dan pandangan matanya juga agak liar. Nah, pelayan rumah penginapan itu keluar. Ada apa dengan pelayan itu? Coba tanyakan tentang perempuan itu. Hei, Jang! Jang pelayan! Ya, saya Tuan. Ya, kamu, sini. Ada apa Tuan? Jang pelayan. Perempuan yang barusan masuk itu siapa? Yang berpakaian merah muda itu, yang berdua dengan laki-laki. Iya, benar. Namanya Lasmini, Tuan. Lasmini? Kok Tuan berdua terkejut banget sampai melotot begitu? Ya. Sudah. Terima kasih. Ya, Tuan. Hanya jalan sebentar ke depan pasar itu saja, aku sudah berkeringat. Panas banget hawanya di sini. Aku saja orang pantai masih merasa panas. Apalagi kau yang menetap di Gunung Lawu yang dingin, tentu saja kegerahan. Kalau melihat Palembang ini, aku jadi teringat dulu. Ketika dikejar-kejar oleh Brahma. Dikejar-kejar Brahma? Iya, aku pernah punya persoalan yang berat dengan dia. Kapan itu? 10 tahun yang lalu. Wah, lama banget. Berarti sejak dulu kau memang tukang bikin onar, sehingga dikejar-kejar Brahma. Ya, begitulah. Tapi aku senang dikejar-kejar oleh dia. Kau senang? Iya, soalnya aku jatuh cinta sama dia. Kau ini gampang sekali jatuh cinta. Aku tidak betah hidup tanpa cinta. Ya, tapi seterusnya kau jadi gila. Kau jadi gila? Ya, tidak dapat bapaknya, anaknya disambat. Dasar, tidak dapat Brahma, Raden Bentar yang diincar. Hei, apa itu? Jahanam, pintu kamarku ambrol. Lasmini. Siapa kalian, ha? Kalian orang gila. Kenapa pintu kamarku dijebol? Aku Kijara. Dan aku Lugina. Kijara? Lugina? Tepat dugaanku. Kedua orang ini yang kita lihat tadi pagi, aku sudah curiga. Sebab mereka berpakaian cara orang-orang satu daerah dengan kau, Lasmini. Dan ternyata mereka Kijara dan Lugina. Dua orang murid Panembahan Pasupati yang tewas oleh kau. Aku tidak takut. Lasmini, kau harus mati untuk menebus kematian guru kami, Panembahan Pasupati. Guru kalian kalah oleh aku. Apalagi kalian. Bangsat! Celaka! Oke. Orang-orang berkelahi di penginapan kita. Lusa rumah penginapan hancur. Orang-orang gila berkelahi. Rumah penginapan berkelahi. Lugina, jangan beri kesempatan dia. Jangan beri kesempatan dia mengeluarkan ilmu kedikdayaan. Campur terus. Iya, terus. Iya. Semuanya, Lasmini. Ayo maju. Sekalian aku habiskan semuanya. Lasmini, belum membutuhkan bantuan. Aku belum akan turun tangan. Baik, Lasmini akan aku binasakan supaya kau juga turun tangan. Mereka bertemu di atas.
Keraton Kukang. Bagian kumpul-kumpul mabuk dapat. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Mereka bertemu di atas. Apa itu? Hah? Apa itu di bawah? Kami seperti pasukan perang. Hah? Pasukan perang Tiongkok? Bukan pasukan perang Tiongkok. Mereka pasukan perang Keraton Kukang. Pasukan Keraton datang. Keluar! Lari! Mau lari kemana kalian? Hah? Begitu, tekan terus. Jangan sampai mereka lolos. Iya! 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 Berhenti! Berhenti! Para perusuh, berhenti berkelahi! Kalian sudah dikepung! Kalau melawan digempur pakai panah! Mau apa kalian, ha? Pasukan dari mana kalian? Kami pasukan Keraton Kukang. Kami dari Majapahit. Hah? Majapahit? Maaf Tuan, kami tidak tahu. Cepat bawa pasukanmu turun dan kembali ke keraton. Aku, Senopati Mahesa Butak, memerintahkan pasukan Keraton Kukang mundur. Baik Tuan Senopati. Nah, pasukan Keraton Kukang itu sudah mundur. Sudah mundur kembali ke keraton. Tidak. Lasmini hilang, berdebat. Rupanya dia kabur, melarikan diri. Dia memanfaatkan kesempatan ketika aku sedang berbicara dengan kepala pasukan keraton itu. Ayo, dia kabur. Iya, ayo kita kejar. Iya. Ya! 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 Satu harian kita berputar-putar mencari Lasmini di daerah pinggiran kota ini. Tapi si Lasmini hilang lenyap. Hebat benar dia dan kawannya itu. Semuanya tidak ada yang tahu saat dia pergi. Padahal rumah penginapan itu dikepung dengan rapat oleh pasukan keraton. Tapi satu pun tidak ada yang melihat Lasmini kabur. Betapa tingginya ilmu meringankan tubuhnya. Kau ngawur, Kijara. Kepada kepala pasukan keraton itu, kau mengaku dirimu sebagai seorang senopati dari kerajaan Majapahit. Itu aku lakukan supaya kita tidak terlalu sibuk bentrokan dengan mereka. Ya. Kenapa mereka jadi ketakutan ketika kau mengatakan kita dari Majapahit? Sebab Palembang ini negara bawahan Majapahit. Loh, katanya penguasa Palembang ini orang dari negara Kanton. Benar, tapi kedudukan Palembang tetap sebagai daerah bawahan Majapahit. Sejak Liang Taoming berkuasa, dan sekarang anaknya, yaitu Cheng Poko, tetap mengadakan hubungan dengan Majapahit. Secara tetap, setiap tahun mereka mengirimkan upeti ke Majapahit sebagai tanda setia. Itulah makanya mereka tidak berani menentang Majapahit. Pantas. Begitu pula, waktu dulu ada kejadian yang sangat genting. Kejadian apa? Sultan Megat Iskandar Shah, Raja Kerajaan Malaka, mau menguasai Palembang. Sudah siap akan menyerang ke sini dengan bala tentaranya yang beribu-ribu itu. Dengan cepat, Liang Taoming berangkat ke Majapahit, melaporkan hal tersebut kepada Raja Majapahit, Prabu Wikramawardhana. Lalu Prabu Wikramawardhana mengancam, kalau Sultan Megat Iskandar Shah berbuat macam-macam terhadap Palembang,
maka kerajaan Malaka akan digempur oleh Majapahit. Tentu saja Sultan Megat Iskandar Shah itu ketakutan dan buru-buru minta maaf, sekaligus membatalkan niatnya untuk menyerang ke Palembang. Ya, lalu kenapa kau menyebut tentara Palembang itu dengan pasukan Keraton Kukang? Orang-orang dari negeri Kanton kalau menyebut Palembang dengan dua sebutan, Ciuciang atau Kukang. Tapi lebih terkenal Kukang, artinya pelabuhan lama. Barangkali orang-orang Kanton agak sukar mengatakan Palembang, jadi Kukang. Ya, mungkin begitu. Pantas. Kepala pasukan itu langsung pucat dan gemetar ketika kau menyebut-nyebut Majapahit. Soalnya penguasa Liang Taoming dan pasukannya itu bisa menjadi kuat karena bersahabat dengan Majapahit, sehingga banyak dibantu oleh Majapahit. Itulah makanya mereka tidak berani macam-macam terhadap Majapahit. Kau tadi bilang apa? Senopati Kebobutak. Siapa Senopati Kebobutak itu? Tidak ada. Aku hanya mengarang asal-asalan saja. Lalu, bagaimana urusan kita dengan Lasmini? Untuk kali ini, dia berhasil lolos dari tangan kita. Tapi kita cari terus. Dan tidak usah ngotot. Santai saja, sambil jalan-jalan. Akur. Hitung-hitung melancong. Bertamasya, iya kan? Sebab biarpun kita ngotot mengejar-ngejar Lasmini, tapi kalau belum waktunya, tidak akan ketemu juga. Bahkan suka sebaliknya. Tidak dicari, muncul sendiri. Seperti kemarin, kita tidak pergi kemana-mana. Cuma duduk-duduk di depan rumah penginapan sambil minum-minum, santai. Tahu-tahu Lasmini muncul. Iya. Santai sajalah. Sebab kalau dipikir-pikir, Panembahan Pasupati, guru kita, meninggal dibunuh oleh Lasmini. Mungkin memang sudah nasibnya begitu. Sudah merupakan titis tulis, suratan takdir, bahwa dia harus tewas di tangan sebuah pertarungan. Ya, benar. Tapi Panembahan Pasupati tetap guru kita. Iya. Yang kita junjung tinggi. Jadi kita tetap harus menuntut balas terhadap Lasmini. Kita wajib berusaha menghukum orang yang menewaskan guru kita. Tapi yang menentukan semuanya adalah Sang Maha Pencipta. Iya, benar. Bagaimana Pak Sajati? Perahu layar saya ini kan cukup baik, bukan? Ya, bagus Namantili. Kecil tapi gesit dan lincah. Kira-kira akan mampu tidak perahu layar kecil ini mengarungi samudera luas? Asal angin tetap baik, saya kira bisa. Tapi kalau datang badai, pasti akan terbalik, ya kan Pak? Ya tentu saja, Nak. Pak Sajati? Ya. Pak Sajati tidak takut? Nanti seandainya datang badai, perahu layar kita ini yang kecil terbalik dan kita terlempar ke laut. Saya ini seorang pelaut, Nak. Nenek moyang saya pelaut yang ulung. Jadi bagi saya, mati di laut adalah sudah sewajarnya. Iya. Kalau perjalanan kita ini lancar, kira-kira berapa lama kita sampai di pulau ujung sana? 10 hari. Wow, hanya sebentar saja. Karena Pulau Belitung dengan Pulau Ujung Tanah tidak jauh, Nak. Jalur pelayarannya tidak berbelok-belok, tapi lurus. Jadi tidak terlalu makan waktu yang lama. Iya. Sialan, aku jadi panik. Habis Kijara dan Lugina munculnya mendadak sekali. Aku tidak sempat berpikir jernih. Langsung bertarung. Mereka rupanya sudah biasa bertarung di ruangan yang sempit. Sehingga mereka bisa bertarung di dalam kamar di rumah penginapan itu dengan baik. Sebaliknya, kau kelihatan gugup Lasmini. Sama sekali aku tidak bisa mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Mereka terlalu dekat, bahkan dekat sekali. Pertarungan itu lebih merupakan pergulatan, rapat dan ketat. Sehingga aku menuruti anjuranmu untuk kabur. Soalnya, pasukan Keraton Kukang itu semuanya sudah naik ke lantai atas. Sehingga rumah penginapan itu penuh sekali oleh manusia. Sangat tidak menguntungkan bagi kita. Iya. Aku tidak mengira Kijara dan Lugina benar-benar dendam kepadaku. Sampai jauh ke Palembang tetap dikejar. Lebih baik
Kau menghindar. Tidak ada gunanya meladeni mereka. Tidak ada perlunya. Sebab gurunya sudah kau kalahkan. Jadi jangan lagi menambah musuh. Artinya, jangan lagi menumpahkan darah. Atau menambah jumlah korban. Sehingga perkaranya menjadi semakin berlarut-larut, Lasmini. Kalau mereka ngotot, tetap ingin membinasakan aku, masa aku harus berdiam diri? Atau melarikan diri terus-menerus? Aku tidak mau begitu. Sebab aku bisa mengalahkan mereka. Tidak aku binasakan, cukup dibuat tidak berdaya. Begitu juga, tidak akan menyelesaikan persoalan. Semasa masih bisa menghindar, kenapa tidak melakukannya? Kecuali kalau sudah kepepet, barulah bertarung, Lasmini. Lalu kita harus pergi dari Palembang ini? Aku rasa sebaiknya memang begitu. Ke Pulau Belitung? Sepertinya Pulau Belitung tidak memberi harapan bagi kita. Ya. Aku juga rasanya tidak akan kerasan tinggal di situ. Bagaimana kalau ke Malaka? Aku sangsi. Apakah sahabatku, Sultan Megat Iskandar Syah, masih hidup? Atau masih bertahta jadi raja? Sebab dulu saja ketika aku berkunjung ke sana, umurnya sudah 80 tahun. Tidak apa bukan? Masa kau tidak ada yang kenal lainnya? Di kerajaan Malaka aku banyak kenal. Termasuk putranya Sultan Megat Iskandar Syah. Aku kenal. Siapa namanya? Sultan Muzaffar Syah. Rupanya sudah bergelar Sultan juga. Apakah karena dia sebagai putra mahkota yang bakal menggantikan ayahnya? Ya, rupanya begitu. Nah, kenapa kau sendiri tidak mulai memikirkan masa depanmu, Lasmini? Maksudmu? Di Malaka, tidak ada yang tahu tentang latar belakang kehidupanmu. Kau di sana bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Dan dengan mengenal beberapa orang penting di keraton Malaka, kau akan mendapat kedudukan yang baik. Setidaknya tidak akan diremehkan orang. Asal dengan catatan, kau memang berniat ingin jadi orang baik-baik. Apakah sekarang ini aku bukan orang baik-baik? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Sebab jawabannya sendiri sudah ada. Yaitu pada sepak terjangmu yang banyak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Dan juga bagi dirimu sendiri. Ayolah, kita bertamasya ke Malaka. Bagus. Nah, itu dia. Aduh, bikin kaget saja, Pak. Ada apa? Itu. Itulah Pulau Hujung Tanah. Itu jauh sekali. Sudah kelihatan. Angin. Ayo angin. Bertiup kencang. Kencang. Cepatlah hantar ke Pulau Hujung Tanah. Kencang. Sudah dekat, Nak Mantili. Lihat, sudah tampak dengan jelas pohon-pohon nyiur di pantai berjejer-jejer. Hutan rimba di belakangnya. Pulau itu besar sekali. Percaya pada kata saya bukan? Pulau Hujung Tanah itu besar sekali. Iya, terlalu besar dan terlalu luas. Kita sudah tiba dengan selamat, Nak Mantili. Kita sudah mendarat di pelabuhan Pendamaran. Ibu kotanya masih jauh? Jauh juga, Nak. Kita menyusuri Sungai Murung dan nanti malam baru tiba di negara Dipa. Sungainya besar tidak, Pak? Besar, Nak. Perahu kita ini bisa masuk.
Kalau begitu, kita tidak usah ganti perahu. Ya, pakai perahu ini saja. Kok tersenyum-senyum sendiri? Ada yang lucu, Pak? Orang-orang semuanya memperhatikan kau, nak. Mungkin pakaian saya ini yang berbeda dengan cara berpakaian wanita-wanita lain. Ya, benar. Tapi yang paling menarik perhatian mereka karena kau cantik sekali, nak. Seperti seorang putri keraton. Biasa saja, Pak. Yang lebih cantik dari saya juga banyak. Jarang sekali, nak. Mereka itu heran. Orang tua sejelek saya ini kok berduaan dengan seorang gadis yang cantik. Pak Sajabi orang sini. Apakah tidak ada yang kenal kepada Bapak? Saya ini pegawai rendah, nak. Cuma awak kapal, jadi tidak dikenal. Kita sudah sampai di tujuan, nak. Itulah pelabuhan kerajaan negara Dipa. Sebuah pelabuhan sungai yang besar dan elok. Lampu-lampu kapal besar dan kecil bertebaran. Bagaikan ribuan kunang-kunang berkelap-kelip di malam hari. Membias pada bayangan air sungai. Sungguh indah. Pelabuhan negara Dipa kalau malam hari seperti ini memang sangat indah, nak. Iya. Ditempatkan di sana saja, nak. Tuh, sebelah situ. Iya, Pak. Mau diapakan perahu layar saya ini, Pak? Pisau itu kok ditancapkan di sisi perahu? Pisau saya ini tidak ada yang punya, nak. Kecuali para awak kapal keraton. Jadi kalau orang melihat pisau ini tertancap pada perahu ini, siapapun tidak akan ada yang berani mengganggu perahu layar nak mantil ini. Mengusik sedikit saja, takut semua. Sebab mereka akan menduga perahu layar ini milik kerajaan. Iya. Ayo, nak. Kita naik ke darat. Baik, Pak. Istri dan anak-anak saya pasti terkejut melihat saya datang. Rumah Bapak di mana? Di dalam kampung, nak. Iya. Kampung saya, nak. Sunyi dan gelap, ya. Tapi cukup padat, Pak. Penduduknya banyak. Iya, penduduk kampung di sini rata-rata petani. Yang bekerja di keraton hanya 1-2 orang, termasuk saya. Oh ya, Pak. Rumah Pak Sajabi yang mana? Sebentar lagi. Di kelokan jalan itu. Oh, iya. Malam ini kok sepi sekali ya, Pin? Iya, Mak. Padahal belum terlalu malam. Tapi sudah sepi sekali. Dan udara dingin sekali. Dan anehnya, jantung Mak berdebar-debar kencang sekali. Ada apa ya? Tidak apa-apa, Mak. Bilang. Siapa itu memanggil aku? Suaranya seperti... Bilang. Aku pulang, Bilang. Suara Bapak. Mak, Bapak. Bilang, aku pulang. Mak, Bapak memanggil-manggil emak. Abang, jangan ganggu kami. Tenanglah di alam sana. Kami sudah ikhlas merelakanmu. Tenanglah di alam sana. Apa? Kau bicara apa, ha? Ayo buka pintu rumah. Aku pulang. Mana anak-anak? Suruh mereka membuka pintu. Mak, biarlah. Meskipun itu arwah Bapak, tidak baik terhadap arwah. Kalau tidak mengabulkan keinginannya, malah nanti semakin penasaran. Arwahnya gentayangan terus. Baiklah. Baik. Kenapa emakmu? Kenapa pingsan? Jangan dekat. Jangan. Loh. Kenapa? Titin, aku ini bapakmu. Kenapa jadi begini?
Ada apa? Paman. Itu bapak saya. Mas Sajabi. Iya, aku Sajabi. Aku pulang nih. Lihat, aku pulang. Apa? Hantu? Hah? Aku dibilang hantu? Aduh. Aku juga dikatakan peri. Mambang, wah, kacau semuanya. Waduh. Lari. Jangan lari. Dengar saudara-saudara, aku bukan hantu. Aku bukan arwah Sajabi. Aku Sajabi Tulen. Sajabi asli. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Percayalah saudara-saudara. Aku juga bukan peri. Bukan mambang. Semuanya ambil obor. Nyalakan obor yang banyak. Lihat kedua kaki aku ini. Juga kakinya Pak Sajabi. Tidak mengambang di udara, tapi menjejak di tanah. Percayalah saudara-saudara. Aku seorang pengembara dari Pulau Jawa Dwipa. Aku menemukan Pak Sajabi terdampar di Pulau Belitung. Lalu aku antarkan pulang ke sini. Sekali lagi, percayalah. Siapa yang berani mendekat ke sini? Ayo, dekatilah aku. Peganglah tanganku. Cubitlah tubuhku. Maka kalian akan percaya kalau aku bukan peri. Ayo kamu maju. Baiklah. Saya kepala kampung. Saya akan maju. Mau matilah dicekik peri. Peri cantik. Nah, begitu. Nih, pegang tanganku. Iya. Tanganku sama dengan tanganmu kan? Iya sama. Nih, pundakku. Eh. Ayo cubitlah. Iya. Ayo cubit. Iya. Nah, pundakku sama. Sama dengan pundakmu. Tuh, lihat. Kedua kakiku ini mengambang tidak? Tidak. Kena tanah. Nah, sekarang percaya tidak? Percaya. Aku juga dicoba. Tidak usah dipegang atau dicubit. Dipukul saja. Nih, wajahku. Ayo pukul mukaku ini. Gigiku rontok tidak apa-apa. Daripada dikatakan hantu gentayangan. Arwah penasaran. Percaya. Sudah Pak Sajabi. Kami percaya. Bagus. Lucu benar jadinya. Pak Sajabi pulang. Dikira hantu. Maafkan aku. Aku kira kau sudah. Ya, tidak apa, Melang. Aku mengerti. Saya juga minta maaf, Bapak. Saya tadi mengusir Bapak. Tapi saya kira arwah Bapak yang datang. Sudahlah, Tipin. Peristiwa seperti itu sudah sering terjadi. Seorang pergi jauh, terus hilang, sekian lama, lalu diputuskan sudah mati. Tiba-tiba muncul, dikira yang datang hantunya. Padahal orangnya benaran yang datang. Bilang, Tipin, kalian harus menghaturkan terima kasih kepada Nak Mantili ini. Dialah yang telah menyelamatkan jiwaku. Aduh, cantik sekali, Pak. Aduh, terima kasih, Nak cantik. Sama-sama, Bu. Kakak kok cantik sekali. Kulit kakak putih, bersih, dan halus. Peri kan harus cantik. Peri cantik. Selamat pagi, Tuan Nakoda. Sajabi? Apa kabar, Tuan Nakoda? Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.
Nagarena Mahawijaya. Selamat pagi, Tuan Nakoda. Sajabi? Apa kabar, Tuan Nakoda? Benar kau Sajabi? Sajabi, aku bersyukur kau selamat dari badai itu. Tapi dengan cara bagaimana kau bisa selamat? Saya terdampar di Pulau Belitung, Tuan. Lalu ditolong oleh seorang. Kemudian setelah badan saya kuat, saya kembali pulang ke sini. Juga orang yang menolong saya itu juga ikut ke sini. Katanya sekalian melancong, melihat-lihat kerajaan negara Dipa ini. Yang selamat dari malapetaka badai di tengah lautan itu sedikit sekali saja, Bi. Bisa dihitung dengan jari. Ya, sudah tentu, Tuan. Kapal kita yang besar sekali itu sampai belah, hancur berantakan. Ayo, aku antar kau menghadap kepada Prabu Jatmika. Tentu Baginda akan memberimu hadiah. Hadiah? Iya, sebagai upah bagi para korban. Baik yang selamat ataupun yang tidak. Semuanya diberi hadiah. Tuh, kau lihat pedangku ini. Oh, sebuah pedang yang sangat indah. Berlapis perak putih dan bertangkai gading. Nah, kau juga pasti akan dapat hadiah. Sekaligus melaporkan diri bahwa kau selamat. Baik, Tuan Nakoda. Bang Sajabi sudah pulang? Lihat, bilang. Apa ini? Bungkusan besar. Apa itu, Bang? Aku dapat hadiah dari Baginda Maharaja. Wah, benarkah? Iya. Semua awak kapal yang mengalami kecelakaan itu, dari nakoda sampai juru masak, dapat hadiah dari raja. Baik yang meninggal dan yang selamat. Ya, aku juga dapat. Sebab dikira kau meninggal. Lalu sekarang dapat lagi. Tidak apa. Kan bagus juga. Iya. Ayo, dibuka hadiahnya, Bang. Mantili kemana? Jalan-jalan ke kota bersama Tipin, anak kita. Wah, kain bahan baju sampai 5 lembar. Bagus-bagus. Ini kain mahal, Bang. Yang memberi hadiah kan raja. Masa memberi barang murah? Aduh, selop. Bagus sekali. Bapak. Nah, itu Tipin dan Nak Mantili. Ya, Pak. Saya dibelikan ini oleh Kak Mantili. Aduh, baju bagus sekali. Baju mahal itu, Nak. Saya dibelikan baju, jalan-jalan, beli makanan, minum-minum. Wah, Kak Mantili banyak uangnya, Mak. Bagaimana, Nak Mantili? Di kota rame? Ramai sekali, Pak. Ternyata negara Dipa ini besar dan luas. Juga megah. Iya. Lalu, bagaimana dengan Pak Sajabi sendiri? Saya diterima kembali sebagai awak kapal layar keraton, Nak. Pangkat saya sama saja dengan dulu. Anak buah nakoda. Syukurlah, Pak. Tapi ada berita yang agak merisaukan hati kalangan orang-orang keraton, Nak. Berita apa itu, Pak? Ya, Baginda Maharaja sedang mencari seseorang yang patut untuk dijadikan raja di negara Dipa. Loh, bukankah Baginda Maharaja Jatmika di Candi mempunyai 2 orang putra yang sudah dewasa? Yaitu Lembu Mangkurat dan Pangeran Mandastana. Nah, bukankah seharusnya yang menggantikan Baginda Maharaja ialah Lembu Mangkurat atau Pangeran Mandastana? Lalu kenapa harus mencari orang lain? Sebab ada pesan dari ayahanda Baginda Maharaja, yaitu saudagar Mangkubumi di negeri Keling. Pesannya bagaimana? Siapa yang tidak berdarah bangsawan, tapi bisa menjadi raja karena punya harta kekayaan, maka dia akan ditimpa bencana dan malapetaka. Begitu pula bagi orang-orang yang mengakui orang itu sebagai raja, tidak akan luput dari bencana dan malapetaka. Begitulah pesannya, Nak Mantili. Kalau begitu, Baginda Maharaja itu bukan keturunan bangsawan? Bukan. Dia anak seorang saudagar yang kaya raya di negeri Keling. Lalu kenapa berani menjadi raja? Beliau memindahkan jabatan raja kepada patung. Memindahkan jabatan raja kepada patung?
Maksudnya bagaimana itu? Baginda Maharaja membuat sebuah patung dari kayu cendana. Patung itu yang dijadikan seolah-olah sebagai raja. Kepada patung itulah rakyat harus menganggapnya sebagai raja. Cukup unik. Nah, sekarang beliau sedang sakit keras. Maka kedua putranya, yaitu Lembu Mangkurat dan Pangeran Mandastana, disuruh bertapa. Bertapa? Ya, Pangeran Mandastana bertapa di Gunung Batu Piring, sedangkan Lembu Mangkurat bertapa di Sungai Muhur. Bertapa dengan cara merendam diri di sebuah pusaran air yang dalam. Iya. Saya juga ingin melihatnya. Maksud Pak Sajabi? Ingin melihat Lembu Mangkurat yang gagah perkasa itu dengan cara bagaimana dia bertapa di pusaran air. Apakah boleh dilihat, Pak? Tentu saja, Nak. Siapapun boleh melihatnya. Nak Mantili boleh melihatnya. Tapi tempatnya sangat jauh. Jalan ke sana sulit sekali. Melalui rawa-rawa, hutan rotan yang rapat, dan semak belukar berduri-duri. Tidak apa. Saya bisa menempuh perjalanan di medan yang sulit. Besok pagi-pagi kita berangkat. Iya. Itulah Sungai Muhur, Nak. Di bawah lembah itu. Sebuah sungai yang tidak begitu besar. Berkelok-kelok di antara lembah-lembah yang curam. Ayo, Nak, kita turun. Iya, Pak. Nah, itu ada beberapa orang tentara keraton yang berjaga-jaga di tepi sungai. Nah, pasti di dekat situ Pangeran Lembu Mangkurat bertapa. Aku sudah melihatnya. Oh ya? Itu di sebuah lubuk yang dalam dan di tengah-tengah pusaran air. Seseorang sedang merendam diri. Pandangan mata Nak Mantili sangat tajam, padahal jauh dan terhalang oleh akar-akar pohon. Saya saja tidak melihatnya kalau tidak diberitahu oleh Nak Mantili. Itukah Lembu Mangkurat, Pak? Benar, Nak. Itulah dia, Lembu Mangkurat. Terlalu sulit untuk bisa merendam diri di sebuah pusaran air yang sangat dalam seperti itu. Tapi Lembu Mangkurat dapat melakukannya dengan baik. Pusaran air berputar-putar sangat deras. Tapi dia dengan tenang bersemedi, merendam diri sebatas dada. Dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna. Bisa mengambang di pusaran air tanpa menyentuh dasar sungai dan tidak berkeming sedikit pun. Hebat ya, Nak Mantili. Padahal jangankan manusia, sebuah pohon raksasa kalau terjebak di pusaran air itu pasti akan disedot dan berputar-putar lalu hilang lenyap di telan pusaran air. Tapi Lembu Mangkurat itu tidak. Tetap berdiri dengan tegar, tidak bergoyang sedikit pun oleh sedotan pusaran air. Iya, sangat mengagumkan. Sebab dia tidak punya tempat berpijak untuk menopang kekuatan tubuhnya. Sebab pusaran air itu sangat dalam, sehingga kedua kakinya mengambang. Tidak mungkin dapat menyentuh dasar sungai yang sangat dalam itu. Ya, Lembu Mangkurat memang sangat sakti, Nak. Rakyat negara Dipa semuanya takut kepada dia. Iya. Pak Sajabi, sudah berapa lama dia bertapa seperti itu? Katanya sudah 7 hari. Biasanya kalau sudah sampai 7 hari, bertapa siang malam tanpa tidur, juga tanpa makan, dan tanpa minum, akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang bagaimana, Nak? Petunjuk dari alam gaib. Oh iya? Tidak harus selalu, tapi biasanya begitu. Rata-rata, Pak. Nah, kalau begitu, kita jangan pulang. Menunggu di sini, kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang istimewa. Iya. Ayo, kita ke sana. Mendekati regu tentara yang berjaga-jaga di tepi sungai itu. Pak Sajabi saja yang ke sana. Saya tetap di sini. Enak di sana, Nak. Di sana ada teman banyak. Dan tentu ada makanan atau minuman. Kalau di sini, nanti malam sangat dingin dan gelap sekali. Saya sudah biasa, Pak. Iya, saya percaya. Sebab Nak Mantili seorang pendekar. Sudah biasa mengembara di hutan belantara siang dan malam. Iya.
kalian juga berada di sini sudah 7 hari? Oh tidak, Pak Sajabi. Kami berjaga di sini secara bergiliran. Tiap hari diganti oleh satu regu pasukan yang baru. Wah, enak kalau begitu. Tidak seperti Pangeran Lembu Mangkurat itu. 7 hari 7 malam berendam terus di air, menahan dingin, lapar dan haus, bahkan tidak tidur sama sekali. Pangeran Lembu Mangkurat seorang yang sakti mandraguna, tentu saja kuat sekali badannya. Tapi kalau kami kan cuma prajurit biasa, tidak makan satu kali saja, lapar dan lemas. Malam ini dingin sekali. Aku jadi ngantuk. Iya, aku juga ngantuk banget. Lembu Mangkurat, bangunlah. Saat bertapamu sudah cukup. Tepat pada hari yang ke-7 di tengah malam buta, aku dibangunkan oleh sebuah suara gaib. Tidak terlihat siapa yang berbicara, tapi suaranya jelas sekali aku dengar di dekat telingaku dan bergema ke segala arah. Buatlah sebuah rakit dari batang pohon sabar, berjumlah 14 batang. Buat juga atapnya dari kain putih, dan di 4 penjuru rakit digantungkan mayang terurai, dan kau harus berganti pakaian putih-putih, lalu membakar dupa, berlayar ke hilir sampai di lubuk bergajah, di mana ada pusaran air. Kau berhenti di situ, maka dari pusaran air itu akan keluar buih-buih, dan dari buih itu akan muncul seorang putri. Putri itulah yang akan menjadi ratu di kerajaan negara Dipa. Lakukanlah. Akhirnya aku berhasil. Aku sudah memperoleh petunjuk. Baiklah, aku naik ke darat. Bangun, bangun, bangun. Ayo bangun, bangun. Oh, Pangeran Lembu Mangkurat, mengapa naik ke darat? Apakah Aku sudah menyelesaikan tapa. Sebab aku sudah memperoleh petunjuk. Oh, benarkah Pangeran? Benar. Nah, sekarang juga 2 orang pergi ke istana. Laporkan kepada ayahanda bahwa aku sudah memperoleh petunjuk. Segera buat mayang terurai yang banyak dan dupa yang banyak pula. Besok pagi bawa ke sini. Daulat Pangeran. Nah, yang lain ikut aku. Membuat rakit. Semuanya menyebar mencari pohon sabah. Batang pohon sabah itulah yang harus dibuat rakit. Daulat Pangeran. Mantili. Saya di sini, Pak. Kau ada di atas pohon yang tinggi. Jadi, kau tadi malam tidur di atas pohon? Iya. Bukan main. Saya saja yang tidur di dalam tenda regu tentara keraton itu kedinginan. Apalagi di atas pohon. Saya lihat Pangeran Lembu Mangkurat sudah naik ke darat. Apakah sudah selesai pertapanya? Benar kata kau, nak. Pada hari ke-7, biasanya suka ada petunjuk dari alam gaib. Dan tadi malam, sebuah suara gaib membangunkan Pangeran Lembu Mangkurat agar menghentikan tapa. Iya, itu berarti tapanya sempurna. Benar.
Selamat pagi, Pangeran Lembu Mangkurat. Sajabi, selamat pagi. Kau tidak berlayar? Belum, Pangeran. Baru bulan depan. Kapal layar keraton akan berlayar ke Sukadana bersama Tumenggung Wiramartas. Lalu siapa nih anakmu? Inilah yang menolong hamba waktu terdampar di Pulau Belitung. Namanya Mantili. Aku ingat. Kau ingat apa, Kepala Regu? Yang waktu malam-malam pas Sajabi pulang, disangka peri. Gadis ini bukan? Iya, benar. Wah, ternyata peri yang cantik. Pokoknya malam itu kampung saya ramai sekali. Penduduk semuanya keluar. Akhirnya kami semua tertawa geli. Benarkah kau orang Jawa Dwipa, adik yang cantik? Benar, Pangeran. Wah, jauh sekali pengembaraanmu. Kau seorang wanita yang pemberani. Saya senang mencari pengalaman. Ya, itu bagus. Pangeran Lembu Mangkurat, rakit sudah selesai. Bagus. Atapnya ditutup kain putih. Daulat, Pangeran. Di 4 penjuru, digantungkan mayang terurai, dan segera juga dupa dibakar. Daulat, Pangeran. Semuanya sudah siap, Pangeran. Bagus. Seret rakit itu ke air. Daulat, Pangeran. Pasukan, ayo rame-rame menyeret rakit ke sungai. Di atas rakit berbuah ini, hanya aku sendiri yang naik. Yang lain naik perahu pasukan Katon. Kita akan berlayar ke hilir sampai di Lubuk Bergajah. Maju! Di bagian sini, sungai semakin lebar dan dalam. Ya, sungai biasanya begitu. Semakin ke hilir, semakin dalam, dan semakin lebar. Melihat rakit yang dinaiki oleh Pangeran Lembu Mangkurat itu rasanya aneh. Aneh bagaimana, nak? Rakit itu ada atapnya. Dan atapnya dari kain putih. Lalu di 4 penjuru digantungkan mayang terurai. Iya. Asap dupa mengepul-epul tak henti-hentinya. Kelihatannya seperti bukan rakit, tapi sebuah ranjang pengantin. Iya, memang benar. Seperti ranjang pengantin. Kan mau menjemput seorang putri. Jadi rakitnya harus istimewa. Mirip-mirip ranjang seorang putri keraton. Iya, benar juga. Buaya! Hah? Mana? Itu meluncur di permukaan air. Menuju ke perahu kita. Besar sekali. Panjang. Mati buaya mati. Kenapa buaya itu tiba-tiba melonjak ke atas, lalu menggelepar-gelepar, kemudian diam, mengambang di atas air? Mati? Atau cuma pingsan ya? Seperti dipukul kepalanya dengan benda keras ya? Iya. Hebat. Apanya yang hebat, nak? Gerakan tangan Pangeran Lembu Mangkurat cepat sekali, bagaikan kilat, melontarkan sebuah jambu dan tepat kena di kepala buaya itu. Dilempar buah jambu? Pangeran Lembu Mangkurat memang membawa buah-buahan untuk bekal makanan. Tapi masa iya cuma dilempar oleh buah jambu air yang kecil, buaya itu mati? Dia memiliki tenaga dalam yang hebat. Buah jambu air yang kecil dan lunak bisa menjadi sebuah senjata yang ampuh, bagaikan gempuran sebuah bola besi. Iya, aku sekarang percaya bahwa beliau memang seorang pangeran yang sakti. Baru sekarang aku menyaksikan kehebatannya. Oh, buaya! Iya, apa yang banyak? Buaya! Lihat itu! Oh, jagat Dewa Batara. Buaya banyak sekali datang dari sekeliling kita. Pasukan! Siap! Siapkan panah!
itu kebal. Bukan kebal. Kulit puntung buaya-buaya itu tebal sekali. Tidak bisa ditembus oleh panah. Celaka. Persediaan panah habis. Buaya-buaya itu bertambah banyak. Terus bergerak. Sudah dekat sekali dengan perahu kita. Lihat. Pangeran Lembu Mangkurat melompat ke air. Apa yang akan dilakukannya? Pangeran Lembu Mangkurat melompat-lompat di sungai. Buaya-buaya itu dipukul-pukul oleh tongkat kayu. Buaya-buaya itu kepalanya remuk. Satu persatu dipukul oleh Toya. Bukan main. Ilmu meringankan tubuhnya sangat mengagumkan. Dengan ringan dia melompat-lompat. Kakinya menjejak punggung buaya. Sekaligus memukul kepala buaya dengan sebuah tongkat kayu. Buaya-buaya itu bergelimpangan, berserakan mengambang di air. Yang mulai tidak teratur, menandakan mulai lebih. Sudah berpuluh-puluh buaya yang berhasil dibunuh. Tapi buaya-buaya lainnya masih banyak. Lama-lama dia akan kewalahan dan bisa celaka. Iya, aku harus membantu. Apa itu yang melayang? Mantili melompat ke rakit bertuah. Perempuan itu bisa terbang. Dari perahu kita ini ke rakit bertuah jauh sekali. Tapi dia bisa tiba di sana dengan sekali terbang. Dia melempar-lemparkan buah jambu air. Dia melempari buaya-buaya itu dengan jambu air. Hebat. Buaya-buaya itu mati bergelimpangan. Hebat. Kau membantu aku menumpas buaya-buaya bandel ini. Maaf, Pangeran. Saya cuma merasa jengkel melihat kekebalan buaya-buaya itu. Bagus. Ini buaya-buaya itu habis. Semuanya bergelimpangan, mengambang di permukaan air. Saya terpunya masih hidup. Sejak pertama kali melihat kau, aku sudah yakin bahwa kau seorang wanita yang berisi. Dan dugaanku tepat. Maaf, Pangeran. Bukan maksud saya meremehkan Pangeran. Saya hanya mendengar dengus napas Pangeran mulai tersendat. Hal itu sudah cukup bagi saya untuk bertindak. Kau hebat, adik yang cantik. Dari jarak yang jauh dan dalam suara keriuhan yang hiruk-pikuk, kau bisa mendengar suara napasku. Tenaga dalam kau sudah mencapai tingkat tinggi. Terima kasih atas pujiannya. Aku juga terima kasih atas bantuannya. Teman-teman, kita teruskan perjalanan.